Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Khafifasari, mahasiswa Stikes Mitra Keluarga, jurusan S1 Ilmu Gizi. Di sini saya ingin melakukan ujian praktikum ilmu bahan pangan, yaitu mengamati ikan, daging sapi, udang, dan ayam. Ini adalah daging ayam segar yang beraroma amis, tekstur kenyal, dan warna putih kemerah-merahan. Pertama-tama, kita timbang berat kotor ayam. Dan hasilnya 133 gram. Kita akan menghitung berat bersih daging ayam. Terdapat 66 gram. Pertama-tama kita masukkan daging ayam yang sudah dicuci. Kita rebus 10-15 menit. Setelah 15 menit, lalu kita masukkan. Dan ini adalah hasil daging ayam yang sudah direbus selama 15 menit, yaitu warna berubah menjadi sedikit kecoklatan, tekstur empuk, dan rasanya gurih. Ini adalah daging sapi segar yang beraroma wajar, tekstur agak kenyal dan warna kemerahan. Kemudian kita menimbang berat kotor dan berat bersih daging. Terdapat 67 gram. Lalu daging, kita masukkan daging yang sudah dicuci dan kita rebus selama 15-20 menit. Setelah 20 menit, kita masukkan. Dan ini adalah hasil daging sapi yang sudah direbus selama 20 menit, yaitu warna berubah menjadi abu-abu, aroma khas daging rebus, dan tekstur agak keras. Ini adalah udang segar yang beraroma amis, tekstur sedikit keras, dan warna sedikit abu-abu kemerahan. Lalu udang, kita akan menimbang berat kotornya. Terdapat 40 gram. Melakukan perhitungan berat bersih udang. Terdapat 26 gram. Udang sudah cuci, kita rebus 10-15 menit. Setelah 10 menit, lalu kita angkat. Ini adalah hasil udang yang telah direbus selama 10 menit, yaitu warna berubah menjadi putih sedikit kemerah-merahan, aroma khas udang matang, dan tekstur sedikit empuk. Ini adalah ikan kembung segar yang beraroma amis, insang merah, mata jernih, dan terdapat sisik. Tetapi sisiknya tidak banyak seperti ikan-ikan lain pada umumnya. Lalu ikan, kita akan menimbang berat kotornya. Terdapat 76 gram. menghitung
berat bersih ikan. Terdapat 36 gram. Lalu selanjutnya ikan. Pertama ikan yang sudah bersih. Masak 10-15 menit. Setelah 10-15 menit kita angkat. Dan ini adalah hasil ikan yang telah direbus selama 10-15 menit. Perubahan yang terjadi yaitu warna berubah menjadi putih sedikit kekuning-kuningan, tekstur sedikit lembek, dan aroma khas ikan matang. Ciri-ciri daging ayam tidak baik antara lain: pertama, daging ayam berwarna kebiruan, tidak segar dan pucat. Kedua, daging berwarna merah kehitaman, daging tidak mengeluarkan darah. Ketiga, kulit ayam tampak memar dan kebiruan. Keempat, kalau dipegang kulitnya licin dan mengkilat. Kelima, aroma daging ayam agak amis. Lalu selanjutnya ciri-ciri daging ayam yang baik antara lain: pertama, warna daging putih kekuningan, cerah, tidak gelap, tidak pucat, tidak kebiruan, tidak terlalu merah. Kedua, warna kulit ayam putih kekuningan, cerah, mengkilat, dan bersih. Yang ketiga, bila disentuh daging terasa lembab dan tidak lengket, tidak kering. Keempat, bau spesifik daging, tidak ada bau menyengat, tidak berbau amis, tidak berbau busuk. Warna daging unggas dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti umur, jenis kelamin, bangsa, lingkungan kandang, lingkungan pemotongan, kondisi sebelum pemotongan, kondisi pemotongan dan penyimpanan. Lalu lemak intramuskular, kandungan air daging, dan pakan yang diberikan menurut Weilfeld et al. 2002. Ciri-ciri daging sapi yang sudah tidak segar antara lain: pertama, dagingnya berwarna pucat. Kedua, kadar airnya sangat banyak, bila ditekan mengeluarkan air. Yang ketiga, aroma lebih amis dan berbau busuk. Keempat, cara penjualan tidak digantung daging sapi tersebut karena apabila digantung akan meneteskan air. Selanjutnya ciri-ciri daging sapi yang segar antara lain: 1. Berwarna merah, terang dan lemaknya berwarna kekuningan. Kedua, kadar airnya lebih sedikit, bila ditekan tidak mengeluarkan air. Ketiga, aroma amis segar. Keempat, cara penjualannya dengan digantung. Faktor kerusakan daging mentah dapat disebabkan oleh pertumbuhan mikroba dan juga aktivitas enzim-enzim yang ada pada daging. Sedangkan lemak dapat dioksidasi secara kimia menurut Soeparno 2011. Ciri-ciri udang yang rusak atau tidak segar: pertama, rupa dan warna, kemerahan atau kusam, sambungan antar ruas longgar, sudah mulai ditandai adanya bercak-bercak hitam. Kedua, bau, tidak segar atau bau busuk. Ketiga, daging lunak berlendir. Selanjutnya, ciri-ciri udang segar adalah sebagai berikut. Pertama, rupa dan warna, bening, spesifikasi fisik, cemerlang, sambungan antar ruas kokoh, kulit melekat kuat pada daging. Kedua, bau, segar spesifik jenisnya. Ketiga, daging, bentuk daging kompak, elastis, dan rasanya manis. Faktor penyebab terjadinya penurunan mutu udang menurut Purwaningsih 2002. Penurunan mutu secara bakteriologis adalah suatu proses penurunan mutu yang terjadi karena adanya kegiatan bakteri yang berasal dari selaput lendir dari permukaan tubuh, insan, dan saluran pencernaan. Ciri-ciri ikan tidak segar adalah: pertama, insang menjadi warna keabu-abuan, berlendir dan bau. Kedua, lendir menjadi kekuningan, lengket dan aroma menyengat. Ketiga, sisik menjadi mudah lepas dan warna memudar. Keempat, aroma berbau busuk. Kelima, berwarna pucat, lunak dan menimbulkan jejak permanen jika ditekan. Lalu selanjutnya ciri-ciri ikan segar yang baik adalah: pertama, mata ikan jernih, kornea bening, pupil hitam, dan mata cembung.
Kedua, insang merah segar. Ketiga, lendir bening dan baunya khas ikan. Keempat, sisik ikan melekat kuat, mengkilap, dan tertutup lendir jernih. Kelima, aroma ikan segar berbau khas ikan. Keenam, daging ikan segar elastis dan warna cerah. Jika ditekan, tidak menimbulkan bekas permanen. Faktor-faktor yang menentukan mutu ikan segar dipengaruhi antara lain cara penangkapan ikan, pelabuhan, perikanan, dan berbagai faktor lainnya, yaitu mulai dari pelelangan, pengepakan, pengangkutan, dan pengolahan.